Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Yaqul Rabbuna jalla sha'nuhu fi muhkami tanzilihi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan syukur tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah. Allah kembali berkenan memberikan kita taufik, istita'ah, kemampuan, hidayah, sehingga di pagi yang penuh keberkahan ini kita termasuk di antara mereka yang menggerakkan kakinya menuju rumah Allah, kemudian kita menunaikan satu fardhu Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, kita perhatikan satu hadis Fatimah yang barangkali pernah saya bacakan dan ini sebagai pengingat dan motivasi untuk saya dan bapak sekalian. Hadis Fatimah itu suatu ketika Fatimah mengeluh kondisi tangannya yang sudah kelelahan, mengeras, mengepal tangannya Fatimah. Ali mengatakan, tolong datangi bapakmu. Ayahandamu itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau baru saja mendapatkan banyak budak hasil dari rampasan peperangan. Fatimah mendatangi rumahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rupanya baginda Rasul tidak ditemukan di rumahnya dan beliau menjumpai Aisyah. Menceritakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau kondisi keluarga kami demikian, saya sudah lelah, sibuk dengan mengadon tebu, tangan saya itu sudah mengepal. Tolong beritahu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau kami dan Ali itu butuh pembantu dari budak-budak yang Allah berikan kepada baginda Rasul. Pulangnya rupanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah dikabarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasul langsung mendatangi rumahnya Fatimah dan ketika itu Ali bin Abi Thalib dan Fatimah dalam kondisi ingin merembahkan tubuhnya di atas tempat tidur untuk memulai kegiatan tidur mereka. Rasul mengatakan, mahlan, tolong kalian perhatikan dulu, jangan tidur dulu. Mau tidak aku ajarkan untuk kalian yang lebih baik dibandingkan pembantu dan budak-budak yang kalian minta. Ali dan Fatimah mengatakan, mau ya Rasulullah. Kemudian baginda Rasul mengatakan, idza awaituma firashakuma, kalau mau merebahkan tubuh kalian di atas tilam tidur kalian, fasabbihullah 33, bertasbih 33 kali, bertahmid alhamdulillah 33 kali, wa kabbirullah 34, dan kemudian bertakbir 34 kali. 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 34 Allahu akbar. Genap 100. Kalau ini kalian amalkan, kalian tidak butuh lagi budak, tidak butuh lagi pembantu. Ini konsepnya jamaah, para hadirin hadirat yang berbahagia. Kalau kita gunakan logika, Fatimah yang tadi mengeluh karena kecapean, karena lelah, dan tiba-tiba baginda Rasul memerintahkan sesuatu yang lebih lelah. Sayang,
mengeluh kepada Anda banyaknya kerja dan Anda menambah kepada saya beban kerja. Ini kalau logika. Rupanya yang didapatkan oleh Fatimah mengatakan, wala ashku ilaihi ba'dahu. Aku tidak pernah lagi mengadu kepada baginda Rasul setelah hari itu. Tanganku tidak pernah lagi terkepal dan aku tidak pernah lagi merasa lelah. Aku tidak pernah lagi mendatangi baginda Rasul dan mengadu kepada mereka kondisiku. Ini logika syar'i. Anda punya banyak, kasih saja sedikit untuk Allah. Yang sisa banyak itu Allah berkahi. Kita punya tenaga banyak, kasih sedikit untuk Allah. Yang sisa yang banyak itu Allah berkahi. Punya umur banyak, kasih sedikit untuk Allah. Yang sisa lain Allah berkahi. Punya harta banyak, kasih sedikit untuk Allah. Yang lain Allah berkahi. Kalau hilang keberkahan, selesai hidup kita. Selesai. Punya ilmu tapi kita tidak pernah memberikan untuk Allah, akhirnya ilmu kita tidak diberkahi dan tidak melahirkan amal. Begitu juga dengan lainnya. Jadi kita lihat jamaah rahimani wa rahimakumullah, kehadiran kita ini hanya sebatas untuk memberikan waktu kita itu untuk Allah. Walaupun ini hari Minggu, hari liburnya kita, tapi kita berikan untuk Allah supaya sisa liburan ini Allah berkahi. Dalam hadis yang lain Musnad Imam Ahmad, saya sebutkan ini sebagai motivasi untuk saya dan juga untuk Bapak sekalian. Ada satu kondisi dalam hadis Imam Ahmad. Hadis ini selalu menjadi pengingat saya. Ketika kita perhatikan foto untuk berdakwah jaraknya jauh, saya selalu mengingat hadis ini. Ada satu kondisi dalam Musnad Imam Ahmad, wa 'alal ara'iki yanzurun, ketika Rasul menafsirkan satu ayat itu. Rupanya kita besok di hari kiamat ketika kita masuk surganya Allah, kita sering duduk di dipan-dipan, duduk di sofa-sofa, kemudian kita saling mendekatkan sofa kita. Yang kita kenal di dunia kita dekatkan. Kita saling bercerita, kita saling berbagi cerita tentang kejadian-kejadian dunia yang pernah kita lalui. Cerita yang paling indah waktu itu dalam Musnad Imam Ahmad, rupanya pertanyaan sederhana dari saudara kita. Ingat tidak kapan kita diampuni? Kamu ingat tidak kapan kita diampuni? Hari ini kita tidak tahu kapan kita diampuni. Kita tidak tahu di mana kita diampuni, di majlis mana kita diampuni. Tapi besok di hari kiamat, Allah jadikan kita tahu dengan ilhamnya. Kemudian kita mengatakan kita diampuni di majlis itu, di hari itu, di tempat itu. Akhirnya Allah meridai kita karena kita sudah berkumpul karena Allah. Allah merahmati kita, menurunkan kasih sayangnya, kita diampuni dan akhirnya kita sudah di sini. Kita tidak tahu Pak, majlisnya kapan, tempatnya di mana, bertemunya dengan siapa. Tapi yang saya tahu cuma satu, kita memperbanyak majlis karena Allah. Kita memperbanyak kondisi mengingat karena Allah, supaya Allah turunkan curahan rahmatnya, kemudian kita diampuni. Besok kita mengingat kembali ketika kita sudah duduk di depan surga. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih kajian kita seputar satu surat. Dan dalam satu hadis baginda Rasul mengatakan fa innaha ta'dilu thulatsal Qur'an. Surat itu sama seperti sepertiga Al-Qur'an. Walaupun kita sudah mengatakan pada pertemuan yang lalu, membaca sepertiga Qur'an tidak mungkin pahalanya sama seperti membaca Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad itu sepertiga Qur'an dasar pahalanya. Tapi kalau kita baca Quran sepertiga Quran, itu setiap huruf Allah kali lipat jadi 10 kali lipat, maka tidak mungkin seperti Qul huwallahu ahad. Dasar pahala sepertiga Quran sama seperti Qul huwallahu ahad. Man qara'aha 10 marrat, Musnad Imam Ahmad, yang membaca 10 kali. Kasih waktu sedikit untuk Allah Pak. 10 kali. Banallahu lahu baitan fil jannah. Hadis disahihkan oleh Syekh Albani, Allah akan membangun untuknya rumah di surga 10 kali. Berat kalau Allah wahad itu 1 menit 10 kali.
Qul huwallahu ahad 10 kali, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangun untuknya rumah di surga. Umar bertanya, ya Rasulullah, ala nastaghfir, kenapa kita tidak memperbanyak? Jangan 10, 20. Jadi dibangun 2 rumah. 100 dibangun 10 rumah. 200 kali dibangun 20 rumah. 10 kali kata baginda Rasul, banallahu lahu baitan fil jannah, dibangun untuknya rumah di surga. Hadis disahihkan oleh Syekh Albani. Ala nastaghfir, kenapa kita tidak memperbanyak? Rasul mengatakan, fa'akthiru, perbanyaklah. Enggak ada halangan di sini. Ini bukan menambah rakaat salat yang tidak boleh. Perbanyak. 10 kali perbanyak. Fa innallaha aktsar wa atyab. Allah itu memiliki lebih banyak dan memiliki lebih baik. Banyak hari ini banyak tapi tidak baik. Kalau kita lihat sekolah, kalau sekolah baru, seringnya sekolah itu unggul. Rating pertama pasti unggul, angkatan pertama itu. Kita fokus semua untuk menerbitkan angkatan pertama. Tapi kalau sudah banyak, kuantitasnya banyak, kualitas menurun. Kualitas menurun. Allah mengatakan tidak, Rasulullah mengatakan Allah aktsar wa atyab. Kalian perbanyak, Allah memiliki lebih banyak. Berapa kali mau kalian bacakan? Kembali kita introspeksi kemarin hari. Buka Quran pun belum sempat. Minggu ini berapa kali kita buka Quran? Tidak perlu saya minta Anda membaca 1 juz Al-Quran. Minggu ini berapa kali kita buka Al-Quran? Bulan ini berapa kali kita buka Al-Quran? Kita sedikit pun nggak punya waktu untuk Allah. Tapi kalau sudah mengharap kepada Allah, mengharap dengan harapan yang besar, tidak pernah malu. Buka Quran berapa kali? Yang paling aku takuti, kata Abdullah ibnu Mas'ud, itu matahari yang terbenam. Amalku tidak bertambah, umurku makin bertambah. Hisabku makin panjang, tapi amalku tidak bertambah. Yang paling aku tunggu itu terbitnya matahari. Terbit matahari kita tunggu. Karena ini yaumul masyhud, hari yang akan kita saksikan, yang sudah berlalu, qaddamallahu masya, sudah berlalu. Jaffatis suhuf, tulisannya sudah mengering, tulisannya sudah pasti, ketetapannya sudah pasti. Yang ada bagi kita cuma istighfar. Tapi yaumul masyhud, hari ini yang kita saksikan, kita punya ikhtiar untuk melakukan. Kemarin kita tidak buka mushaf, ya sudah, astagfirullah. Tapi hari ini jangan tidak ada waktu untuk Allah. Ini yang paling aku takuti. Matahari terbenam terus, dia terbenam terus. Dia minta izin sama Allah untuk terbit, dia minta izin sama Allah untuk terbit. Laut-lautan dalam hadis yang sahih setiap harinya 10 kali meminta supaya menenggelamkan manusia. Tapi kita tidak pernah tahu dan tidak pernah sadar. Yang parahnya datang ke laut buat maksiat. Laut benci, alam benci dengan pelaku kemaksiatan. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Berikan waktu untuk Allah. Berikan apa yang kita miliki untuk Allah. Ini ta'dib thuluthul Quran. Hubbuka iyyahu tudkhilukal jannah. Karena kecintaanmu terhadap surat Qul huwallahu ahad, maka Allah memasukkanmu ke dalam surga. Hubbuka iyyahu yaj'alullahu yuhibbu. Kecintaanmu terhadap surat Qul huwallahu ahad itu menjadikan Allah mencintaimu. Berapa sudah kita sebutkan? Dicintai, dibangun rumah, dimasukkan surga. Fa innaha sifatur rahman. Ini bercerita tentang sifat-sifat ar-Rahman Allah. Qul huwallahu ahad. Maka Rasul katakan itu sepertiga Al-Quran. Dalam hadis Imam Tabari, Rasul membagi Quran itu menjadi 3 bagian. Para ulama menafsirkan bagian yang disebutkan oleh baginda Rasul. Bagian pertama itu ahkam, hukum-hukum. Bagian keduanya al-wa'd wal wa'id, ancaman dan janji-janji Allah. Dan bagian ketiganya itu sifat Allah. Ingin berkenalan dengan Allah, ingin mengenali Allah lebih dalam, perhatikan surat Al-Ikhlas. Mengajarkan kita keikhlasan dan memperuntukkan ibadah hanya kepada Allah. Maka dinamakan dengan surat Tauhid.
dinamakan dengan surat Tajrid, dinamakan dengan surat Tafrid, dinamakan dengan surat As-Samad, dinamakan dengan kuluhu yang sering kita baca. Allah mulai dengan Qul huwallahu ahad. Kita lihat rupanya surat ketiga terakhir itu semuanya dimulai dengan Qul. Karena secara urutannya ini selesainya Al-Quran. Tidak ada lagi dakwaan setelah ini kalau Al-Quran itu ucapan Muhammad, kalau Al-Quran itu produk dari Muhammad. Itu bukan produk Muhammad. Qul ya Muhammad, katakan wahai Muhammad, karena ini bukan ucapanmu, tapi engkau katakan yang aku perintahkan. Qul, menafikan semua dakwaan kalau Al-Quran itu produk Muhammad. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ini penutupnya. Kenali Allah, kalian tahu Allah, baru minta isti'adzah, minta bantuan Allah. A'udzu birabbil falaq, baik dari kejahatan luar, a'udzu birabbin nas, ataupun kejahatan dalam diri kita. Selesai. Hidayat dari pertama sudah sampai ke akhir. Kemudian Allah katakan ini, kenali dulu Allah, jadikan Allah sebagai tempat kalian ibadah, tempat kalian bergantung as-samad, dan tempat kalian meminta perlindungan. Kejahatannya ada dua, kejahatan luar kita, kejahatan dalam kita. A'udzu birabbil falaq. Lihat kehidupan baginda Rasul, 3 surat ini tidak berlalunya waktu baginda Rasul kecuali ini dibacakan. Zikir pagi, zikir petang. Masta'adha abdan mislahunna, tidak ada hamba yang meminta perlindungan melebihi daripada 3 surat ini. Itu yang terbaik perlindungan kita. Baca di waktu pagi, Allah jaga sampai sore. Baca di waktu sore, Allah jaga sampai pagi lagi. Tidak butuh bodyguard, tidak butuh ini, tidak butuh itu. Allah jaga. Modalnya keyakinan. Baca pagi, sore, mau tidur, mau ini, mau itu, Rasulullah membacakan. Ini difavoritkan oleh baginda Rasul, dan ini jangan kita lihat nilainya sangat sedikit. Cukup para sahabat sudah pernah memperhatikan itu sedikit sekali, maka mereka mengadu kepada Rasul, ya Rasulullah, dia selalu kuluhu. Kalau imam pasti kuluhu. Yang satunya kalau imam rakaat kedua kuluhu. Yang satunya lagi kalau imam pasti mulai kuluhu baru baca lain. Ini kuluhu selalu. Anda tidak perlu mengejek kalau ada imam yang selalu membaca kuluhu. Kita berprasangka baik beliau membacanya karena beliau memang mencintai sifat Rahman. Mudah-mudahan Allah mencintainya. Ka'annahu yatakalla, datang kepada baginda Rasul, para sahabat ini seolah-olah merasa ini sedikit sekali. Sedikit. Rasul mengatakan, la fa innaha ta'dil sulusul Quran, itu sepertiga Al-Quran, bukan sedikit. Kecintaanmu terhadapnya memasukkanmu ke dalam surga. Nah, kita katakan kul, ya Muhammad kul huwallahu ahad. Ini kalau kita lihat versi bahasa Arabnya, ini ada ustaz kita ini pakar bahasa Arab. Versi bahasa Arabnya ini ada jumlah sughra, ada jumlah kubra, dan dua bentuknya pun jumlah ismiyah, yang artinya terbentuk tersusun kalimatnya dari kata benda, bukan kata kerja. Huwa itu dhamir sya'in, dhamir sya'in li ta'dhim, itu kata ganti li sya'n. Padahal kita bisa mengatakan kul Allah ahad, tapi tidak, kul huwa Allah ahad. Ini ada pengagungan yang luar biasa yang sering kita bacakan dan kita tidak mengagunginya. Kul huwa itu dhamir sya'in, itu sudah menunjukkan satu keagungan, zat yang tinggi yang penuh dengan keagungan. Huwa, baru kita ulangi lagi dengan jumlah sughranya Allah ahad, mubtada khabar. Kita pernah menceritakan perbedaannya. Kalau kalimat tersusun dengan kata kerja, itu memberikan arti yang tidak terus menerus, artinya sesuatu yang terus terupdate dan terperbaharui. Tapi kalau tersusun dari kata benda, isim, ini artinya subut wal istimrar, ini satu ketetapan pasti.
Kita lihat dalam surat Adz-Dzariyat, datang tamu-tamu Ibrahim itu mengucapkan salam. Faqalu salaman, salaman artinya nusallimu salaman, bentuk kalimatnya jumlah fi'liyah, kalimat dimulai dengan kata benda. Kemudian Ibrahim menjawab salamun, salamun alaikum, menjawab dengan jumlah ismiyah, diawali dengan kata benda. Ini perbezaan luar biasa padahal satu kalimat. Salaman, jawabnya salamun. Salaman, semoga tercurahkan, tapi sifatnya keselamatan itu terupdate. Artinya bukan selalu. Salamun itu keselamatan yang terus berlalu, dan ini ketetapan. Allah menyelamatkanmu. Menjawab salam dengan lebih baik. Orang jawab salam, dikasih salam sempurna, kita jawab setengah. Bukan lebih baik. Bi ahsana minha au mislaha, lebih baik atau sepertinya, jangan kurang. Assalamualaikum. Waalaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikum. Kita mengurangi. Sepatutnya sama dan sepatutnya itu lebih baik. Maka para ulama menyunahkan kalau dikasih salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, panjang, lengkap, sempurna. Jawab salam lengkap sempurna, tambah dengan senyuman. Jawab salam, kita berikan salam menghadiahkan keselamatan dengan muka masam. Sempurnakan. Kalau dia kasih salam sempurna, para ulama bahkan mengatakan sebagian dari mazhab Syafi'iyah, jawab salam sempurna, senyum, tambah infak sedekahnya. Senyum peng baju. Waalaikumsalam warahmatullahi, bercahaya wajahnya, tambah peng baju, supaya itu lebih kita jawab salam secara lebih sempurna. Dan kita perhatikan Allah dalam Qul Huwallahu Ahad, ini satu ketetapan. Qul huwa Allah, Allah itu ma'lu. Ini kita lihat dulu kosakatanya. Allah al-ma'lu, ada satu kandungan sifat di dalamnya, itu uluhiyah, bukan rububiyah. Karena banyak kita tidak membedakan mana uluhiyah, mana rububiyah. Ada sifat keesaan Allah untuk kita peruntukkan ibadah, ada sifat keesaan Allah untuk kita yakini kalau Allah itu pemilik segalanya. Itu rububiyah. Seharusnya rububiyah itu mengharuskan uluhiyah. Kalau anda sudah tahu Allah yang esa, pencipta, pengatur, pemberi rezeki segalanya, anda harus beribadah hanya kepada Allah. Kalau sudah beribadah hanya kepada Allah, pasti kita sudah meyakini rububiyahnya Allah. Itu yang kita nafikan. La ilaha illallah, yang kita nafikan al-ma'lu, bukan Tuhan, tapi yang berhak disembah yang kita nafikan. Bukan Tuhan, Pak. Yang menafikan Tuhan tidak ada. Fir'aun mengatakan dirinya Tuhan, tapi Quran mengatakan wa ma adhunnuka ya Fir'aun illa masbura. Aku tahu, kata Musa kepada Fir'aun, engkau itu cuma mengingkari, engkau tahu mana yang benar. Enggak ada yang menafikan Allah. Tajri tahta mulki, ini air sungai ini mengalir di bawah kekuasaanku. Fir'aun sendiri sangat tahu kalau itu mengalir di bawah kekuasaan Allah. Rububiyah tidak perlu dipertentangkan lagi. Semuanya sepakat. Semua umat sepakat, kecuali mutakabir, dia ada kesombongan di hatinya. Lisannya mengatakan lain, tapi hatinya wastaiqanathum anfusuhum. Yakin Fir'aun itu kalau Allah pencipta, Allah segalanya. Tapi masalahnya cuma satu, kalau ibadah kenapa kita tidak mengkhususkan Allah? Ini al-ma'lu Allah. Bukan kul huwa rabbun ahad, bukan Rabb. Rabb Tuhan. Ke India sampai 500 sekian Tuhan, di Thailand sekian puluh Tuhan, di sana sekian puluh Tuhan. Tapi yang kita nafikan, yang kita peruntukkan ibadah itu tidak boleh kecuali satu Allah, Ahad, yang punya sifat ahadiyah. Sifat ahadiyah itu bukan wahid. Jadi kalau kita menghitung dalam bahasa, ada wahid, satu wahid. Ketika yang mengajarkan bahasa Arab, anaknya menghafal bahasa Arab, wahid, satu wahid. Itu ada isnin, ada dua, dan sebelumnya ada sifat, ada kosong.
Allah itu bukan wahid, tapi Allah itu ahad. Al-awhadu ahad. Ahad itu enggak ada dua dia. Tidak ada setelahnya, tidak ada sebelumnya, tidak ada kosong sebelumnya. Allahu al-awwal. Al-awwal yang artinya walaysa qablahu syai', tidak ada sesuatu apapun sebelum Allah. Tidak ada yang semisal dengannya, tidak ada yang semisal zatnya, dan tidak ada yang semisal sifatnya. Itu ahad. Semua logika dan pikiran kita tentang Allah itu omong kosong. Kalau ada yang coba memikir Allah gini, Allah gitu, Allah gitu, itu omong kosong. Allah itu ahad. Kita cuma berfikir sesuatu yang sudah pernah kita perhatikan, sesuatu yang ada di dalam kepala kita, tapi Allah itu ahad. Tidak ada serupa sehingga Anda membentukkan Allah dengan bentuk sesuatu. Allah itu ahad, punya sifat ahadiyah. Sifat ahadiyah. Jadi jangan kita berpikir ini, kita samakan logika. Jangan samakan logika. Kita menyamakan logika itu apa yang ada dalam kepala. Ada satu ustaz yang lucu sekali, beliau datang ke saya, melihat jadwal saya. Oh, banyak sekali jadwalnya, pasti duitnya banyak. Saya bertanya, Anda di kepala Anda apa? Kok ketika melihat banyak, pasti duitnya banyak? Kita cuma mengeluarkan dari lisan kita apa yang ada di kepala kita, Pak. Ketika berbicara tentang Allah, Allah punya sifat ini, punya sifat itu, langsung kita mainkan logika kita sesuai dengan kadar logika kita. Jangan. Allah itu ahad, punya sifat ahadiyah. Sami'ul basir, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, tapi penglihatannya bukan seperti kita. Jangan kita bayang-bayangin, ini pasti ada bulu mata, ini pasti ada. Jangan. Ahadiyah, ini pasti ada kornea mata, kalau tidak mungkin melihat. Jangan. Ahadiyah. As-sami', Allah maha mendengar. Jangan kita samakan dengan persepsi mendengar kita. Ini pasti ada telinga-telinganya seperti ini, pasti ada lubang telinga, pasti ada ini. Ahadiyah. Jadi kita cuma melogikakan apa yang ada di kepala. Dan Allah, zat dan sifatnya itu tidak ada di kepala kita. Ahadiyah. Ini selalu kita katakan. Coba Anda bayangkan, Allah maha mendengar. Saya berdoa, Allah mendengar. Di sana dia berdoa, Allah mendengar. Tempat lain dia berdoa, Allah mendengar. Kita dalam salat membaca Al-Fatihah, seperti kita sebutkan, setiap ayat kita bacakan Allah menjawab. Bagaimana bisa Allah menjawab ini, menjawab ini? Di satu waktu dijawab di tempat lain, di tempat lain, di tempat lain. Itu Allah punya sifat ahadiyah. Tidak perlu takut Anda. Ini kira-kira Allah lagi menjawab pertanyaan si fulan, nanti saya berdoanya. Jadi tidak ada hubungan itu. La yashghuluhu syai'un an syai'in. Tidak ada bisa yang menyibukkan Allah, tidak ada cerita. Jangan konsepkan Allah dengan logika kita. Kalau ada zat di luar baru bisa saya bayangkan. Saya tahu buku ini bentuknya seperti ini, pasti ada lembaran. Kalau tidak, bukan buku, brosur. Ada yang mengatakan saya punya buku, pasti gambaran kita buku, ada lembarannya, ada sampulnya, ada ini, karena kita punya logika. Tapi zat Allah, tidak ada makhluk yang melihat Allah secara langsung. Jadi bagaimana kita logikan Allah? Pendengarannya, berbicaranya, ininya, itunya, tidak ada. Punya sifat ahadiyah, sifat kesempurnaan dan nama-nama husna yang tidak punya sedikit pun kekurangan dan kelemahan. Kita makin menua, makin menurun itu ya. Makin menua, makin menurun, itu tidak berlaku. Berbicara makin susah, mendengar makin sulit, kemudian segalanya. Yang bau jadi tidak bau, yang tidak bau jadi bau. Kita sifat kekurangan. Jangan kita logikan Allah. Ini kalau kita lihat satu ayat ini saja, berapa besar keagungan Allah sudah termuat dalam Qul huwallahu ahad. Belum kita tahu buahnya, itu ada penekanan keagungan di situ. Allah ahad.
Makna lainnya itu konsepnya la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Itu la ilaha illallah. Ini alasan kitab diturunkan, alasan Rasul diutus, alasan syurga dan neraka diciptakan, alasan kita hidup dan diciptakan. La ilaha illallah. Belajar dari ikhlas, jadikan la ilaha illallah itu mukhlisan lahuddin, betul-betul ikhlas. La ilaha illallah mukhlis. Man as'alun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah ya Rasulullah. Abu Hurairah bertanya dalam hadis Imam Bukhari, ya Rasulullah, siapa yang paling bergembira dengan syafaatmu? Coba dengar, siapa yang paling bergembira dengan syafaat? Rupanya syafaat itu bukan hak khusus baginda Rasul, dan syafaat itu harus terpenuhi dua syarat: izin Allah, ridha Rasul. Lihat ayat-ayat lain mengatakan demikian. Izin Allah, harus Allah izinkan untuk si fulan dulu diizinkan, kemudian ridhonya baginda Rasul. Man as'alun nas, yang paling bahagia dengan syafaatmu, man qala la ilaha illallah, yang mengatakan la ilaha illallah mukhlisan lahuddin, dalam kondisi ikhlas. La ilaha illallah dalam kondisi ikhlas. Kita membayangnya simpel sederhana saja. La ilaha illallah sudah selesai masalah. Bukan, itu ada konsekuensinya. Itu ada tuntutannya. Itu baru pintu, kemudian dalam pintu itu ada sesuatu yang harus kita lakukan. Suatu ketika Mu'adz ibn Jabal diboncengi oleh baginda Rasul ala himar. Radiftu Rasul ala himar, aku bersama baginda Rasul di atas seekor keledai. Datang orang hari ini tidak paham hadis, tidak paham ini, duduk di atas keledai, ada diceritakan ke kita. Ada apa? Ini Mu'adz ini apa-apaan beliau? Ini duduk bonceng di atas keledai pun diceritakan. Kita naik HRV, naik itu nggak pernah cerita. Kita tidak tahu para sahabat itu a'naku ilman, ilmunya paling dalam. Kalau mereka sudah menyebutkan satu kalimat saja pasti ada faedah. Bukan seperti kita, Pak, duduk sekian jam tidak berfaedah. Coba Anda bayangkan sama saya sejenak saja. Kita tunjukkan kalau para sahabat itu sangat berilmu. Saya diboncengi baginda Rasul ataupun saya memboncengi baginda Rasul di atas keledai. Kira-kira apa yang kita keluarkan? Boleh menunggang keledai, satu hukum. Kedua, boleh berbonceng di atas keledai. Jangan berbonceng itu keledainya kecil sekali. Kenapa kalian boleh berbonceng? Tidak ada masalah. Keledai itu hewan yang barangkali kita buat itu hewan yang sangat murah sekali. Tawadhu'nya baginda Rasul. Duduk di atas keledai, banyak para ulama memperselisihkan keledai itu najis atau tidak. Suci, karena Rasul berbonceng di atasnya. Air liurnya keledai najis ataupun tidak, walaupun ini masalah perselisihan para ulama. Kalau sudah berbonceng di atas keledai, pasti tidak terlepas dari air liur keledai. Air liur keledai suci. Duduk di atas keledai itu para ulama mengeluarkan faedah lebih 15 faedah. Datang kita tiba-tiba, duduk di keledai yang mata gak cerita maknanya. Kita sempit ilmu. Mereka itu a'naku ilman wa atharu qalban. Kemudian Rasul berkata, ya Mu'adz, ya Mu'adz, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wahai Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Engkau tahu tidak apa hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Rupanya haknya itu qul Allahu ahad. Hak Allah atas hamba ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Sembah Allah, jangan buat syirik. Jangan buat syirik. Terjerumus ke dalam kemaksiatan itu bisa jadi kita berada dalam kondisi masyiah Allah. Tapi kalau sudah syirik, la yahbitanna amalu, batal semua amalmu. Ini wahyu Allah untuk semua para nabi wa min qabli, sebelumku semuanya diwahyukan. Kalau engkau syirik wahai Muhammad, la yahbitanna amalu, amalmu selesai. Itu enggak ada lagi masyiat, enggak ada lagi pengampunan. Pasti ini dosa yang tidak terampuni. Yang jangan syirik, Pak. Kita ragu-ragu ini syirik ataupun bukan. Ini ada keyakinan-keyakinan yang ada. Tinggalkan. Tinggalkan. Dan kita pun
Melakukan dan tidak melakukannya tidak membawa mudarat dan tidak membawa maslahat, tinggalkan. Tapi kalau terjerumus ke dalam dosa, itu semua kita terjerumus. Yang jangan syirik. Sembah Allah, jangan syirik. Dan hak hamba atas Allah ini hak, kata para ulama, hak tafadhuli. Allah kasih kita kekuatan, kasih kita ini, kasih kita itu, masih dibilang hak, padahal itu bukan hak. Allah yang mengharuskan pada zat dan dirinya sehingga kita punya sesuatu. Dan hak itu, hak kita kepada Allah, alla yu'adziba man la yusyrika bihi syai', tidak diazab yang tidak buat syirik. Ini hak. Ini yang syirik ini yang kita tekankan jemaah. Allah, bukan masalah ada orang ateis menafikan Allah, Allahnya. Ini yang kita dakwahi. Orang kafir Quraisy semuanya mengimani kalau Allah itu pencipta, Allah itu pemberi rezeki. Wala in sa'altahu man khalaqa samawati wal arda yaquluna Allah. Kalau engkau tanyakan kepada mereka siapa pencipta langit dan bumi, mereka akan mengatakan itu Allah. Tapi kalau kita katakan kepada mereka la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, yastakbirun, sombong. Kok bisa tadi mereka mengatakan Allah dan tiba-tiba mereka sombong? Mereka meyakini Allah pencipta, mereka meyakini Allah itu, tapi mereka membuat perantara untuk Allah dengan bentuk-bentuk kesyirikan. Itu yang didakwahi oleh Rasul. Rasul tidak pernah berdakwah yakini oleh kalian kalau Allah itu pencipta. Itu bukan dakwahnya baginda Rasul dan bukan dakwahnya para Rasul sebelumnya. Tapi dakwah mereka itu satu, Allahu Ahad. Yang berhak kalian sembah itu cuma Zat yang Esa. Allah Ta'ala alam bisawab.